Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai tanaman putsa teman-teman, tapi masih di polybag. Sudah berbuah sekali dan kembali berbuah, Masya Allah, di atas semburat-semburat sinar matahari pagi. Nah kebetulan pas saat ini lagi rame muncul tunas-tunas bidara Arab dari tanah teman-teman, dari permukaan tanah, dari dalam tanah itu muncul tunas-tunas bidara Arab. Kita lihat banyak banget teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan ini ada yang gede, cepet banget teman-teman, cepet banget. Jadi memang ini kalau kita memang fokus ke putsa, jangan dibiarkan ini muncul teman-teman. Bidara Arabnya ini, waduh, tinggi banget, ini cepet banget, udah gemes pengen memusnahkan ya. Nah jadi bagi teman-teman yang koleksi apel putsa atau bidara India atau apel India, seringkali terjadi kasus seperti ini teman-teman ya. Jadi muncul tunas baru pada batang bawah atau sliding atau dari langsung permukaan tanah atau dalam tanah teman-teman. Dan ini memang kalau dibiarkan bisa mengganggu pertumbuhan putsa, bahkan putsanya lama-lama pasti nanti akan kalah teman-teman. Nah jadi tugasnya memang harus ada pengecekan rutin, entah itu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau sebulan sekali. Nah Anda teman-teman bisa lihat cepet banget ini teman-teman, besarnya cepet banget. Nah, jadi tugas kita adalah mematikan ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini kemungkinan ada potensi untuk muncul tunas baru, padahal kondisinya sedang berbuah teman-teman. Kemudian memang harusnya kita nanam bidara juga teman-teman, stoknya lagi habis. Udah ada 5 teman-teman. Kemudian ini yang terakhir ya, paling besar. Ini paling besar. Nanti kita tanam bisa hidup enggak? Nah sudah. Jadi memang ketika kita menanam apel pucap dengan sistem okulasi ya, memang rata-rata perbanyakan atau pembibitannya pasti okulasi teman, atau sambung pucuk ya. Jadi ini setengah jengkal atau 1 jengkal ini slidingnya dari bidara Arab, kemudian atasnya ya dari entres apel putsa atau bidara India. Kemudian kenapa bisa hidup ya, karena satu gen ya, mungkin pohonnya ini ibaratnya kalau bahasa ilmiahnya satu gen. Jadi ketika disambung dengan gen yang sama-sama bidara, cuman bidara Arab dan bidara India, pasti hidup. Nah kenapa kemudian harus disambung bidara Arab? Karena bidara Arab itu rakus teman-teman, pencarian makanannya itu, akarnya itu rakus banget. Jadi untuk pertumbuhan apel putsa itu bagus banget. Nah di situ sih perbedaannya. Nah kemudian saat ini adalah buah kedua dengan polybag 40 teman-teman. Dengan polybag 40 saja sudah berbuah sekali, dan saat ini teman-teman bisa lihat. Nah ini calon buahnya, 1, 2. Nah kemudian yang kecil-kecil banyak banget teman-teman. Tuh banyak banget. Apel putsa ini memang karakternya adalah genjah banget. Kemudian kita potek ujung-ujungnya agar proses pembuahannya berjalan lancar, tidak fokus ke bidang yang lain atau pertumbuhan vegetatifnya atau tunas-tunas barunya. Kemudian kita juga buangin daun-daun yang udah tua atau berpotensi adanya ulet. Biasanya ulet, kalau daunnya berlubang kemungkinan ada uletnya teman-teman, ada uletnya.
Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dipangkas ujung-ujungnya ya. Nah, kemarin itu kan ini saya cerita ya teman-teman. Jadi, nah ini kan sliding dari bidara Arab hanya sekitar setengah sampai 1 jengkal. Kemudian enteresnya apel puca atau bidara India diambil dari pohon yang udah pernah berbuah. Nah, kemudian setelah itu ini dipangkas teman-teman, dipangkas di sini. Nah, muncullah bakal bunga. Dan kalau ini memang tunas baru tapi gede banget. Jadi ujungnya harus dipotek-potekin atau dipangkas. Jadi memang bahasa sederhananya kalau apel pusa itu pangkas sih, sistem pangkas aja udah aman. Sistem pangkas teman-teman. Nah itu udah aman. Seperti itu. Kemudian kalau pokoknya yang penting asal bibitnya bagus teman-teman. Asal bibitnya bagus, asal usul bibit jelas, recommended, kemudian ya udah terpercaya, aman sih. Kedepannya puca berkembangnya bagus gitu sesuai keinginan kita sebagai penghobi. Yaitu cuman catatan tetap ya mau teknik apapun semua dari bibit sih. Dari bibit. Nah, kemudian kalau bibit udah oke, maka perawatannya ya kayak gitu, pangkas sih. Bahkan kalau bibit tidak oke, memang nggak ada jaminan kalau bibit itu oke ya, kita kan nggak tahu. Kadang-kadang dalam satu pohon aja bisa berbeda-beda. Cuma apa ya, hukum asal dari puca itu tetap ya mudah berbuah dan tidak kenal musim dan genjah, terus menerus berbuah gitu. Yang penting kemudian ketika bibitnya udah dapet, entah itu oke atau nggak oke, ya perawatan yang tadi saya sebutkan ya, tunas-tunas bidara Arab itu sering muncul dari bawah dalam tanah maupun dari batang bawah atau slidingnya. Nah itu harus pengecekan. Kemudian pembuangan daun tua. Lalu nah ini ada uletnya teman-teman. Kemudian apa? Kalau berlubang seperti ini biasanya ada uletnya. Pangkas sih kuncinya. Bahasa sederhananya itu tetap pangkas aja sih. Nah kalau seperti ini emang bagus sih, jadi dia subur, udah nyaman, udah terus berkembang aja baik vegetatif maupun generatifnya. Tinggal cuman karena di potnya udah cukup banyak ya teman-teman. Kemarin di pot 1 udah laku ke perumahan Duta Keranji, Kota Bekasi, hari Kamis mungkin ya kita antar. Kemudian nanti sebentar, yang puca 1, 2 di pot itu ada 3 ya teman-teman ya. 1 udah laku, di polybagnya juga ada 3. Rata-rata udah pada berbuah, pokoknya udah pernah berbuah semua lah, tinggal mencari buah keduanya. Nah kalau ditaruh di pot yang lebih gede, wah itu lebih cantik, lebih bagus lagi teman-teman. Pokoknya jenis kita mau nanam buah di pot nih, karena misalkan di perumahan ya, keterbatasan lahan, gak punya lahan, gimana nih bagusnya ya. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah puca sih, puca atau apel India. Ya itu cuman berbagai syarat harus terpenuhi ya, asal usul bibit, jenis pembibitan, kemudian ya itu tadi pengecekan apa ya, karena kalau dari kombinasi atau okulasi itu sering muncul tunas bidara itu dari bawah. Nah itu harus dimusnahkan, karena kemarin pembeli saya dari Gria Bekasi Permai apa namanya, ya karena mirip sih tunas bidaranya itu dibiarkan tumbuh, akhirnya yang pucanya jadi kalah. Waduh, rumit juga sih kadang-kadang ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman lah dalam apa namanya proses perawatannya. Terima kasih, selamat mencoba, salam menanam, jangan lupa